Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Yohanes bab 21 ayat 15 sampai dengan ayat 19. Gembalakanlah domba-dombaku. Yesus yang telah bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Yesus berkata kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika masih muda, engkau sendiri mengikat pinggangmu, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita diundang untuk merenungkan sebuah perintah, yakni gembalakanlah domba-dombaku. Perintah ini datang dari Yesus Kristus, Sang Gembala yang baik, yang mengajarkan kita arti sejati dari kepemimpinan dan pelayanan. Tetapi apa yang sebenarnya dimaksud dengan gembalakan? Mengapa Tuhan Yesus memilih kata ini? Dan apa hubungannya dengan hidup kita saat ini? Dalam Injil hari ini, kita mendengar Yesus bertanya kepada Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah kamu mengasihi aku?" 3 kali pertanyaan ini diajukan kepada Petrus, yang pada akhirnya menjawab dengan tulus, "Ya Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihimu." Setelah itu Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Sebuah perintah yang tidak hanya ditujukan kepada Petrus sebagai pemimpin gereja pertama, tetapi juga kepada kita semua yang dipanggil untuk menjadi gembala-gembala bagi sesama. Perintah Yesus ini tidak hanya berhubungan dengan para imam atau uskup,
tetapi juga untuk setiap orang Kristen yang menerima panggilan untuk melayani. Gereja mengajarkan bahwa setiap orang yang dipanggil dalam persekutuan dengan Tuhan, baik sebagai orang tua, pemimpin, atau bahkan teman, memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan menggembalakan domba-domba yang telah dipercayakan kepada mereka. Kita diingatkan bahwa gereja sebagai komunitas yang hidup dan berkembang harus mencerminkan wajah Kristus yang mengasihi, melindungi bagi umatnya. Gembala sejati bukan hanya sekedar orang yang mengatur dan memimpin, tetapi seseorang yang peduli terhadap kesejahteraan domba-dombanya. Gembala itu mendengarkan, memberikan perlindungan, menghibur saat mereka terluka dengan kata-kata yang membawa kehidupan. Sama seperti Yesus yang memberikan dirinya untuk kita, kita dipanggil untuk memberikan diri kita bagi sesama. Namun menjadi seorang gembala tidak selalu mudah. Sebagaimana yang kita ketahui, domba-domba tidak selalu mudah diatur. Mereka seringkali tersesat dan membutuhkan banyak perhatian. Begitu pula dalam hidup kita sehari-hari. Kita seringkali menghadapi orang-orang yang membutuhkan perhatian kita, baik itu dalam keluarga, pekerjaan, lingkungan, paroki, atau di tengah masyarakat. Tantangan terbesar adalah menjaga hati kita tetap penuh kasih dan sabar, bahkan ketika domba-domba yang kita gembalakan sulit untuk dipahami atau diselamatkan. Tapi inilah panggilan kita untuk menjadi seperti Kristus yang tidak pernah meninggalkan dombanya, bahkan dalam saat-saat sulit. Semoga kita semua dapat menjadi gembala yang setia, yang tidak hanya menggembalakan dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan nyata, memberi contoh kasih Kristus yang tidak terhingga bagi dunia di sekitar kita. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang penuh kasih, berikanlah kami hati yang penuh kasih, sabar dan pengertian, agar kami bisa menjadi gembala yang setia bagi sesama kami. Bantu kami untuk tidak hanya memimpin dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan nyata yang mencerminkan kasih-Mu yang tak terhingga. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.